Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning everybody. Baik rekan-rekan YouTube yang saya cintai dan saya banggakan, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Baik rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan membahas tentang terkait persoalan sentence. Kalau sebelumnya saya sudah membahas frase dan klausa, ya. Kali ini saya akan membahas sentence. Sentence atau biasa disebut dengan dalam bahasa Indonesia adalah kalimat, ya. Kita lihat definisi dari sentence itu atau kalimat. Baik, definisi dari sentence yaitu rangkaian kata yang bermakna dan berpola minimal subjek plus verb dan diakhiri tanda baca. Baik, ketika berbicara tentang sentence, maka yang akan kita ketahui dulu yaitu adalah subjek plus verb. Itu adalah rumus dari kalimat tersebut. Nah, oleh karena itu perlu kita ketahui bahwa ketika berbicara sentence pasti akan pola yang kita dapatkan adalah lebih dari subjek dan verb. Makanya di sini dikatakan adalah minimal. Berarti ketika berbicara tentang minimal berarti bisa ditambahkan dan tidak bisa dikurangi. Itu kalimat. Dan dia diakhiri tanda baca. Mari kita lihat contoh tersebut. Tanda bacanya itu apa? Ada yang dikenal dengan question mark. Apa question mark? Question mark itu adalah tanda baca. Jadi tanda baca ini menandakan bahwa kalimat itu adalah kalimat tanya, ya, atau kalimat bertanya. Selanjutnya ada namanya full stop. Full stop atau biasa disebut dengan titik, bahwa kalimat tersebut berakhir dengan titik, ya. Selanjutnya ada exclamatory. Exclamatory itu adalah tanda seru, ya. Kalimat seru, ya. Jadi disebut dengan kalimat seru. Mari kita lihat contoh dari rangkaian kata. Rangkaian kata itu maksud saya contoh dari kalimat tersebut. Di sini ada kata aco eats. Ini kata aco eats menandakan bahwa ini adalah kalimat. Kenapa bisa dikatakan kalimat? Karena ada aco dan eats, bahwa aco adalah subjek dan eats itu adalah verb. Kenapa bukan eat, Pak? Nah, verb ini penambahannya adalah s. Kenapa? Karena sebelum kata kerja itu adalah ada aco adalah merupakan orang ketiga tunggal. Manakala orang ketiga tunggal jikalau dia berakhiran selain sh, ch, ss, x dan o, maka dia wajib ditambahkan s. Tapi kalau dia berakhiran ch, ss, x dan o, maka dia ditambahkan is. Nah, karena di sini berakhiran bukan CHS, SS, X dan O, maka dia di sini ditambahkan S. Baik, aco adalah subjek yang mana dia berposisi sebagai noun. Pronounnya aco adalah he, ya. Jadi tetap sama-sama membentuk orang ketiga tunggal. Makanya saya taruh di sini adalah it's. Jadi aco it's ini ada subjek, ini ada verb. Berarti jelas bahwa aco eats adalah sentence atau kalimat. Jadi ini sudah bisa dikatakan dia adalah kalimat. Karena dia sudah berpola subjek plus verb. Karena di sini dikatakan minimal, maka di sini aco eats ini bisa ditambahkan. Ya, coba kita lihat. Ada kata aco eats rice. Nah, ini menandakan bahwa ada penambahan kata setelah eats. Itu adalah rice. Maka rice di sini berposisi sebagai objek. Ada subjek, ada eats, ada rice. Makanya membentuk juga pola sentence atau kalimat, ya. Aco ini bisa noun, juga bisa pronoun. Objek juga bisa begitu. Jadi bisa noun juga bisa pronoun, ya. Jadi ini penambahan kata itu juga biasa sudah disebut dengan sentence. Coba kita lihat lagi. Oh, ternyata ditambah lagi.
Ada aco, ada eats, ada rice, dan ada in the kitchen. Ternyata penambahannya adalah in the kitchen. Kita lihat aco adalah subjek, eats adalah verb, dan rice adalah noun. Dan in the kitchen penambahannya adalah adverb of time atau disebut dengan kata keterangan tempat. In the kitchen berarti aco makan nasi di dapur. Nah, ini jelas bahwa ini adalah kalimat juga. Karena dikatakan minimal berarti bisa ditambahkan. Setelah itu kita lihat lagi kira-kira bisa ditambahkan atau tidak. Mari kita lihat. Oh, ternyata masih bisa. Ya, ada aco eats rice in the kitchen every day. Ternyata penambahannya adalah every day. Every day atau biasa disebut juga adverb of time. Jadi biasa disebut juga keterangan waktu. Jadi Aco eats rice in the kitchen every day. Aco makan nasi di dapur setiap hari. Inilah yang disebut dengan kalimat. Jadi dari Aco eats ini adalah kalimat, Aco eats rice adalah kalimat, Aco eats rice in the kitchen adalah kalimat, Aco eats rice in the kitchen adalah kalimat. Kira-kira teman-teman di sini, teman-teman sekalian, ada dari 4 contoh kalimat di atas. Apakah ada yang salah dari contoh ini? Kalau menurut teman-teman, coba silakan difikirkan. Ada salah tidak? Ada yang salah tidak dari kalimat ini? Kalau teman-teman bilang benar, sayanya bilang salah. Salahnya di mana? Salahnya adalah tidak menempatkan akhir tanda baca dari setiap kalimat. Berarti di sini tidak ada tanda bacanya. Berarti kalimat ini masih dikatakan salah walaupun secara struktur dia benar. Secara struktur dia benar adalah kalimat, tapi masih dikatakan salah karena tidak mempunyai tanda baca. Karena di sini adalah statement semua, maka Aco eats adalah tanda bacanya adalah titik, Aco eats rice titik, Aco eats rice in the kitchen titik, Aco eats rice in the kitchen every day itu titik. Berarti semuanya kalimat ini adalah kalimat statement yang membutuhkan tanda baca full stop. Jadi teman-teman sekalian jangan menganggap walau kalimatnya sudah benar, strukturnya sudah benar tapi tidak memiliki tanda baca. Dalam struktur itu tidak benar. Ya. Walaupun hanya titik. Ya, itu. Tadi perlu diperhatikan, harus teliti dalam menentukannya. Ya, itulah grammatical. Secara grammar dia benar, tapi kalau ada yang kurang berarti dia salah. Ya. Baik, adik-adikku sekalian, mungkin teman-teman ada pertanyaan ataupun ada yang ingin disampaikan, silakan komentar di kolom komentar video saya ini. Nah, saya mengambil kesimpulan terkait persoalan materi ini. Kesimpulan saya adalah prase, silakan dinonton kembali pada bagian prase dan klausa. Ternyata prase, klausa, dan sentence saya simpulkan adalah mereka sama-sama membentuk rangkaian kata. Ya, sama-sama membentuk rangkaian kata. Jadi dia merangkaikan dari kata satu ke kata yang lain atau ada 3 kata. Jadi teman-teman sekalian, jangan nanti salah kaprah atau salah menentukan bahwa ada prase, klausa, dan sentence. Mereka sama-sama membentuk rangkaian kata dan teman-teman harus tahu dan harus paham bahwa ini adalah sentence, ini adalah prase, ini adalah klausa. Karena sama-sama mereka adalah pembentukan atau rangkaian kata. Yang membedakan hanyalah pola dari pembentukan tersebut. Jadi teman-teman, adik-adikku sekalian, mahasiswa yang saya cintai mungkin bisa membandingkan, bisa melihat perbandingannya. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada mungkin hal-hal yang teman-teman dan saudara-saudaraku sekalian yang ingin berkomentar, silakan komentar. Mungkin ada masukan ataupun saran ataupun koreksian dalam materi yang saya sampaikan. Insya Allah kita bisa sama-sama untuk belajar.
Baik adik-adikku sekalian dan yang saya cintai dan saya banggakan, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck and have a nice day. Thank you.